selamat malam pemirsa. Sejak awal tahun 2024, ini kenaikan harga beras terus menjadi sorotan. Kali ini harga beras kembali merangkak naik lagi dan pastinya kondisi ini terus membebani masyarakat, khususnya masyarakat dengan kondisi daya beli yang masih lemah hingga saat ini. Namun apakah dengan tingginya harga beras kemudian diikuti juga dengan kesejahteraan para petani kita? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Widasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR. Selamat malam, Pak. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Zulkifli Rashid, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Profesor Dwi Andreas, Guru Besar IPB, Ketum AB2TI. Selamat malam. Selamat malam, Pak Andreas. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom ada Pak Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Selamat malam Pak Henry. Dan juga nanti akan ada bergabung juga bersama kita Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait permasalahan harga beras yang kayaknya konsisten terus naik ya Pak, walaupun turun naik lagi kemudian. Kita akan simak dulu informasi yang satu ini. Harga beras di pasaran mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium sekitar 11.500 per kilogram. Pekan ini sudah naik menjadi 12.500 hingga 12.700 rupiah per kilogram. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional, dalam beberapa bulan ke depan, harga beras diperkirakan kembali naik akibat adanya defisit neraca beras pada semester 1 2024 sebesar 2,6 juta ton. Jadi grafik yang hijau tua itu menggambarkan produksi kita saat ini agak geser karena memang tanamnya geser pada saat El Nino sebelumnya. Dan ini adalah KSA dari BPS yang kita sepakati bersama sebagai acuan. Jadi selisihnya 2,6 juta. Kalau tahun lalu ya kita mengimpor kurang lebih 3 juta ton. Nah kalau sekarang sampai dengan Juli, like for like dengan tahun sebelumnya sudah defisit 2,6 juta. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS Slamet menilai kenaikan harga eceran tertinggi beras juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penetapan HET hari ini juga tidak berpengaruh kepada harga di tingkat petani untuk gabah. Sehingga ini nanti perlu dipastikan pengawalan bahwa HET yang ditentukan oleh pemerintah ini harusnya gitu ya. Langsung bisa dirasakan oleh para petani kita. Kenaikan harga beras sudah menjadi sorotan sejak awal tahun. Menurut data Badan Pangan Nasional, di tingkat eceran, harga beras kualitas medium saat ini mencapai 13.400 per kilogram. Sementara kualitas premium di atas Rp15.000 per kilogram. Sayangnya, harga beras yang tinggi belum dinikmati oleh sebagian petani. Baik, saya mau langsung tanya ke Pak Zul. Pak Zul, kalau untuk di tingkat grosir ini, harga beras apakah sudah mulai naik terasa? Seperti apa saat ini harganya, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau untuk di Pasar Induk Cipinang, sampai saat ini harga beras masih belum terlalu naik ya. Walaupun bulan Mei kemarin harga beras berkisar 11.000 dan 11.500. Sekarang memang medium itu udah berkisar harga 12.500 sama 12.700 per kilo berkisar hari ini. Sebab kenapa ada beberapa teman dari mass media mengatakan bahwa di pasar turunan itu harga beras medium udah sampai 14.500. Jadi dalam pandangan kami sebagai Pasar Induk Cipinang, kami orang Pasar Induk Cipinang untuk menjual beras 13.000 juga sekarang ini masih sulit. Jadi beras itu masih di bawah 13.000 saat ini beras medium. Kalau beras premium itu harga berkisar 14.500 sampai 15.500 per kilo per hari ini. Di bawah harga, maksudnya di bawah harga berapa saat ini harga medium? Kalau HET kan sekarang udah harga 12.500. Berarti kalau 12.500 dan plus 12.700 berarti di atas HET cuman masih 200 perak per kilo dan masih dalam tahap wajar dalam catatan kami untuk di Pasar Induk Cipinang. Tapi kalau untuk penyebab kenaikannya sendiri di Pasar Induk?
Yang pertama kekurangan kiriman dari daerah, ya. Sebab kenapa di akhir masa-masa panen itu pasti pengiriman barang dari daerah berkurang. Sebab kenapa hal itu terjadi seperti itu. Kejadian di pasar induk. Sebab kenapa beras ini kurang, karena mungkin dari daerah itu juga panennya juga sudah berkurang. Oke, ini kan bukannya panen raya, kemudian harusnya stoknya berlimpah dong. Kalau panen raya itu Mbak terjadinya kemarin bulan Mei ya, bulan Mei sampai bulan Mei ya. Jadi intinya orang-orang yang berdua di daerah dan petani-petani yang ada di daerah berkemungkinan besar, tapi saya bukan mengatakan, adalah dia tidak menjual dulu hasil panennya. Mungkin dia stop menunggu harga akan membaik. Sebab kenapa? Kalau medium kan harganya kan cuma 12.500, Mbak. Kita langsung cross check ke Pak Henry, benarkah setiap kali panen raya ini para petani kemudian menahan beras itu untuk tidak dijual terlebih dahulu? Terima kasih. Kalau kita lihat sebenarnya petani hampir menjual semua produksi padinya. Ya, paling yang ditahan itu adalah untuk konsumsi keluarga. Jadi umumnya petani begitu panen dia menjual semua produksinya, hanya menyisakan untuk keperluan keluarga saja. Oke, tapi Kak, apa pernah mendengar bahwa memang ada mungkin kelompok-kelompok petani lainnya yang memang menahan, menunggu momentum harga bagus baru kemudian dikeluarkan? Kalau kita lihat tidak, yang justru banyak gabah kita itu langsung dibeli dari lahan sawah kita oleh katakanlah pengumpul-pengumpul, pengepul yang dijual ke penggilingan-penggilingan besar maupun pedagang-pedagang di luar desa kita. Oke, kalau saat ini Pak untuk HPP gabah sendiri, kan ini sudah naik 6.000 ya Pak ya. Nah, kondisinya saat ini apakah petani diuntungkan dengan kenaikan tidak hanya beras ya, tapi harga gabah juga naik? Jadi kita masih merasakan HPP ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena harga HPP yang sekarang ini masih menutupi biaya produksi, karena kita menghitung biaya produksi kita itu hampir Rp5.788 per kilogram. Jadi kita sesungguhnya mengusulkan HPP itu haruslah seharga Rp7.000. Dan ini bisa dibandingkan, dilihat dengan nilai tukar petani, di mana pada musim panen raya kemarin itu menurun ya. Dalam catatan kami yang kami lihat itu di Februari nilai tukar petani tanaman pangan itu 120,3, Maret itu menjadi 114,28, April 105,54 dan Mei 104,63. Jadi pada musim panen raya itu tingkat ya kesejahteraan petani ya kalau diukur dari nilai tukar petaninya justru menurun. Penyebabnya apa Pak? Nilai tukar petani ini kemudian bisa turun setiap bulannya? Ya karena ini biaya produksi yang kita keluarkan ya itu justru dibiayai harga gabah kita lebih rendah dari biaya produksi kita, karena masih ditemukan di beberapa daerah itu pada musim panen kemarin itu Rp5.000 per kilogram, harga gabahnya bahkan ada di bawah Rp5.000. Oke, kalau untuk faktor lainnya mungkin Pak yang membuat biaya produksi tinggi ini apa saja? Apakah mungkin pupuknya juga dalam kondisi mahal saat ini seperti apa? Yang faktor yang paling tinggi biaya produksi kita itu adalah satu, sewa lahan ya. Itu di beberapa tempat sekarang sudah Rp20 juta. Kemudian tentunya juga di sini adalah yang paling terasa pada musim panen, musim tanam di tahun ini adalah biaya untuk perairan ya, karena musim kemarau kemarin ini kekurangan air, jadi kita harus banyak mengeluarkan biaya untuk air. Demikian juga pupuk tentunya masih biaya yang
terbesar kita, dan tentunya juga seiring dengan biaya tenaga kerja juga di pedesaan sekarang sudah semakin meningkat. Jadi itu yang membuat biaya pokok produksi kita menjadi naik. Oke, baik. Kita juga nanti akan tanyakan langsung ya ke Pak Soehardi, karena beliau ini yang sudah rapat ya dengan Bappenas terkait apa masalahnya, kemudian apa solusi mungkin rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada Bappenas. Tapi nanti kita akan bahas. Usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita sudah bergabung dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Bapak Arief, saya mau tanya langsung, bagaimana kondisi cadangan beras kita saat ini? Benarkah produksinya saat ini defisit? Terima kasih Mbak Putri. Salam hormat saya juga buat Pak Soehardi Duka, Prof. Andreas, Pak Henry Saragi, Pak Zulkifli dari Pasar Induk Beras Cipinang. Jadi memang dalam RDP kemarin bersama Komisi 4, Pak Suardika juga ada di sana, kami sampaikan bahwa memang produksi tahun ini dibandingkan konsumsi ya, like for like 2024-2023, itu kita memang defisit sekitar 2,64 juta. Nanti Prof. Andreas juga bisa cocokkan berdasarkan KSA, kerangka sampel area dari BPS, karena kita sepakat untuk sama-sama ke sana. Yang menjadi concern kita semua, terutama dari teman-teman Komisi 4 DPR RI adalah memang fokus kita harusnya produksi dalam negeri. Tentunya Pak Menteri Pertanian, sahabat kita juga sudah berusaha keras untuk melakukan percepatan tanam, ya. Kemudian kalau ada berita mengenai pompanisasi, karena salah satu challenge kita adalah air kemarin, kemudian benih, pupuk yang sebelumnya 4,7 juta menjadi 9,5 juta. Jadi kita sudah melakukan banyak hal untuk percepatan produksi dan peningkatan produktivitas, Mbak Putri. Ya, apa saja itu, Pak? Seperti disampaikan, jadi mengenai pupuk itu juga sudah disetujui dari 4,7 menjadi 9,5 juta ton. Kemudian berikutnya adalah pompanisasi, karena beberapa daerah itu memang juga memerlukan air. Mungkin ini lebih ranahnya ke produksi di Kementerian Teknis ya, Pak Menteri Pertanian. Baik. Demikian. Berarti ini ada kemungkinan harga beras bakal naik lagi ya, Pak? Jadi kalau beras sebenarnya apa kata harga GKP ya, gabah kering panen. Ini pemerintah itu tentunya harus memikirkan mulai dari petaninya, kemudian nanti ada penggiling padi, pedagang, dan juga sampai ke konsumen. Kalau tadi disampaikan Pak Henry bahwa seharusnya harganya sampai 7.000 begitu ya, sebenarnya kita juga paham karena biaya-biaya produksi atau agro input hari ini memang bergerak naik, mulai dari sewa lahan, fertilizer, ya, hari orang kerja, tadi sudah disebutkan, memang komponen-komponen biaya ini naik, sehingga memang harga eceran atau harga pembelian pemerintah utamanya Bulog ya itu dari 5.000 dinaikkan ke 6.000. Nah, impact-nya adalah HET juga harus naik gitu ya. Jadi tidak bisa menaikkan harga pokok, harga pembelian pemerintah, kemudian tidak menaikkan HET juga tidak imbang, sehingga angka ini dikalkulasi bersama. Tentunya tidak bisa memenuhi keinginan seluruh pihak ya. Tapi kami berusaha sebaik mungkin mengundang seluruh stakeholders. Saya juga berterima kasih karena Pak Henry pada waktu itu hadir, Prof. Andreas hadir, pedagang perwakilan dari Pasar Induk Cipinang, BUMN, BUMD juga hadir untuk mendiskusikan. Jadi kalau misalnya angkanya 7.000 permintaannya, kemudian sebelumnya 5.000, ya kita
supaya imbang antara harga di hulu dan hilir. Pada waktu itu kita putuskan bersama-sama sekitar Rp6.000 gitu ya. Kemudian harga eceran tertingginya yang tadinya untuk medium 10.900 menjadi 12.500. Karena sebelumnya tidak mungkin tercapai juga harga 10.900 dengan harga GKP 5.000 pada waktu itu gitu ya. Kemudian ada lagi adjustment untuk beras premium dari 13.900 menjadi 14.900 untuk zona 1. Artinya daerah-daerah yang memang ada produksi tinggi seperti Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat gitu ya. Jadi beberapa daerah ini memang harga ecerannya selalu di bawah daerah-daerah lain. Oke, baik. Pak Zul, Pak Soehardi, maksud saya, apakah antisipasi yang sudah dilakukan ataupun keputusan-keputusan yang sudah dibuat Bapak Nas ini sudah sesuai menurut DPR? Ya, saya kira persoalan utamanya bukan pada persoalan harga. Persoalan utama adalah ketersediaan. Karena menurut saya, pasar itu susah dikendalikan. Pasar itu punya hukum. Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, tentu harganya akan naik. Dan faktanya bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tadi Pak Arief mengatakan kita kekurangan 2,6 juta ton. Maka persoalannya untuk menutupi itu kita harus impor untuk bisa menutupi itu. Nah, impor ini juga adalah bahagian daripada saya bisa mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemerintah. Karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk makan. Nah ini, dengan demikian saya juga melihat bahwa memang pemerintah selama ini, saya di Komisi 4 kurang lebih hampir 5 tahun, bahwa keberpihakan pemerintah terhadap mengalokasikan anggaran untuk sektor ini, itu saya melihat membandingkan dengan infrastruktur, membandingkan dengan sektor-sektor yang lain, itu sangat jauh. Dari 25 triliun turun terus menjadi 14 triliun 2023. Dan sekarang 2025 saya tidak tahu, mungkin juga sekitar 14 triliun. Coba tanya Pak Ari berapa kebutuhan untuk kita bisa meningkatkan kebutuhan produksi. Ya. Jadi ini saya kira yang paling utama adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan. Ya. Mengintegrasikan kebijakan, banyak sekarang ini sarana pengairan kita ya yang rusak. Tapi Kementerian Pertanian tidak punya kewenangan untuk itu, ada di PUPR. Persoalannya adalah, apakah PUPR pernah memikirkan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan? Ini kan tidak. Nah, jadi hambatan-hambatan produksi inilah yang menjadikan, yang tadinya bisa kita capai 33 juta ton dalam 1 tahun, sekarang kita hanya bisa mencapai sekitar 2,28 juta ton. Maka kita defisit. Itu. Yang kedua adalah kemampuan Pak Arief, katakanlah Pak Arief kan di bawaannya adalah Bulog. Ya, Bulog ini hanya mampu sekitar 1,7 sampai dengan 2 juta ton untuk menyimpan stok. Sedangkan kebutuhan kita sekitar 32 juta ton, tidak sampai 10%. Bagaimana Bulog bisa menetralisir harga? Tentu tidak. Sekarang ini yang menguasai pasar adalah swasta. Ya. Swasta ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, yang tidak bisa dijangkau adalah bagaimana tentu kalau swasta tidak pernah memikirkan inflasi, ya, tidak pernah memikirkan keseimbangan pasar antara produsen dan konsumen. Swasta itu apa yang dikatakan tadi oleh Pasar Induk Cipinang ya tentu menginginkan margin, ya. Marginnya kalau tadi Pak Sul mengatakan bahwa di sekitar 250 ya oke lah. Tapi kalau sudah pada saat panen kemudian membeli begitu besar, kemudian di stok, kemudian diatur pengeluarannya, saya kira ini yang berbahaya. Dengan demikian saya sarankan kepada pemerintah supaya size Bulog itu diperbesar. Ya. Kalau size Bulog diperbesar bisa menguasai sampai dengan 20% stok, ya. Saya kira pemerintah di dalam mengendalikan inflasi khususnya sektor beras ini, perberasan saya kira bisa berpengaruh. Tapi kalau sekarang ini hanya menguasai sekitar di bawah 10% stok,
saya kira akan sulit Pak Arief untuk mengendalikan harga pasar. Ya, saya kira ini yang saya lihat. Baik, tipisnya stok di Bulog, tapi solusinya mungkin hanya impor dan menggenjot produksi. Tapi produksi kita tahun ini justru malah defisit begitu. Adakah rekomendasi atau solusi lain mungkin yang diberikan? Ya, saya kira solusinya kan memang tidak ada jalan lain adalah impor. Ya, karena memang produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ya, tapi kalau ketergantungan terus kepada impor, tidak pernah diperbaiki hulunya, ini yang berbahaya. Sampai kapan juga kita sampai impor kapan terus? juga? Tadi juga dikatakan bahwa sudah dinaikkan head sampai dengan Rp6.000 gabah kering. Sedangkan biaya produksi kan 5.700, 5.900. Yeah. Jadi margin petani apa? Ini. Jadi saya melihat bahwa di mana-mana di seluruh dunia sektor pertanian itu selalu mendapat subsidi. Ya. Nah, sekarang ini subsidi di sektor pertanian hanya pupuk. Itu pun baru naik kemarin dari 4,7 juta ton baru naik menjadi 9,5 juta ton. Jadi hanya pupuk saja yang disubsidi. Sedangkan kita perlu perbenihan, ya, perlu alat-alat pertanian. Sampai sekarang ini masih banyak petani kita menunggu. Oke. Iya, dia tunggu di sana selesai pengolahan lahannya baru dipindah lagi dia punya hand traktor untuk dikelola. Karena ketersediaan alat pertanian masih terbatas di petani. Baik. Dengan demikian tidak bisa juga menanam seragam dan lain sebagainya karena keterbatasan itu. Dan pemerintah harus masuk di sini. Kalau tidak masuk tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa meningkatkan produksi. Baik, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita ya. Saya mau tanya juga ini ke Pak Andreas, benarkah impor ini menjadi kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan harga beras atau stok beras? Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Bappenas memprediksi 2-3 bulan ke depan akan adanya kenaikan dari harga beras. Di mana pemirsa kenaikan ini juga terjadi akibat dari beberapa faktor, di antaranya adalah musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan produksi beras yang ada di petani menjadi menurun dan tentunya ini juga mengakibatkan banyak sekali permintaan dari masyarakat. Untuk mengetahui berapa harga kenaikan beras dan bagaimana pendapat dari penjual ataupun pembeli yang ada di Pasar Induk Cipinang. Memang 1 minggu terakhir ini untuk semua jenis beras ada kenaikan ya. Kenaikannya kurang lebih Rp2.000. Menurut saya untuk naik tajam sih enggak ya, soalnya masih ada musim panen kedua ya. Musim panen kedua itu masih baru dimulai bulan Juni ini. Jadi untuk harga melambung tinggi saya rasa enggak. Cuman mungkin ada kenaikan, mungkin perkiraan saya itu lebih ke arah bulan-bulan ke September. Itu mungkin ada agak potensi kenaikan. Untuk sementara sih pasti akan ada sedikit kenaikan, mungkin kan faktornya banyak. Sebenarnya dari bulan awal-awal tahun sih udah mulai sempat turun. Terus ini bulan ini naik lagi. Terus kan nggak cukup hanya beras aja kan. Belum lagi lauk pauk, otomatis kan semua berpengaruh. Berpengaruh untuk lauknya lagi, sayur-sayurannya juga naik. Tanggapan saya, moga beras jangan sampai naik lagi. Ini udah naik. Itu akan menyusahkan bagi pedagang, jadi akan menurun omset pedagang kelontong. Ibu-ibu yang mau biasanya belanja itu mikir-mikir sekarang. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Victor Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya, ini tampaknya masyarakat sudah resah ya dengan kenaikan harga beras. Nah, saya mau lanjutin yang pertanyaan saya tadi nih, Pak Andreas. Ini Pak Soehardi bilang katanya kalau impor terus ini merupakan kegagalan pemerintah. Bapak sepakat tidak dengan itu? Ya, kita memang mengalami problem besar terkait impor, Pak. Dalam pemerintahan saat ini, 10 tahun terakhir, Mbak, impor komoditas pangan ya, impor komoditas pangan itu melonjak dari 10,0 miliar US dollar ke 18,8 miliar US dollar. Bisa dibayangkan, Mbak, dalam tempo 10 tahun, impor pangan kita di sana termasuk komoditas beras sudah barang tentu, ada gandum, kedelai dan sebagainya. Itu melonjak hampir 2 kali lipat. Itu menghasilkan defisit neraca perdagangan dari 8,9 miliar US dollar tahun kemarin 16,3 miliar US dollar.
Dalam arti apa? Kita membuang 300 triliun uang kita untuk petani-petani di negara lain. Nah beras tahun lalu impor kita 3,06 juta ton. Dan itu impor terbesar sepanjang sejarah selama 25 tahun terakhir. Impor terbesar kita itu tahun 1998. Itu yang menyebabkan Presiden Soeharto jatuh juga. Impornya berapa? 6,4 juta ton. Nah tahun ini rencananya itu kita mengimpor yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu 3,6 juta ton tahun ini. Jadi meningkat dibanding yang tahun lalu. Tahun lalu sebenarnya keputusan pemerintah 3,2 juta ton. Hanya yang masuk kan baru yang oleh pemerintah itu 2,7, sisanya swasta. Jadi masih ada sisa impor sekitar 500.000 ton yang masuk di tahun ini, lalu kemudian keputusan impor 3,6 juta ton, sehingga tahun ini kalau memang masuk semua ya beras impor tersebut ada 4,1 juta ton yang masuk. Jadi itu yang problem besar kita. Lalu mengapa? Nah ini mengapanya kan yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingat selama 10 tahun terakhir ini Mbak, produksi beras kita nggak baik-baik saja. Jadi gitu. Jadi saya memiliki data 30 tahun terakhir, data seri hanya mulai tahun 2018 kan sudah BPS menggunakan kerangka sampel area. Jadi itu. Nah, selama pemerintahan saat ini, berapa Mbak penurunan produksi? 1% tiap tahun. Jadi penurunan produksi padi kita 1% tiap tahun. Nah, padahal padi ini menerima, atau tanaman pangan ini, padi khususnya, itu menerima program yang hampir semua program, baik itu subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi alsintan, apapun, itu sebagian besar di padi. Intervensi pemerintah sangat kuat di padi. Tapi sayangnya, justru komoditas yang intervensinya begitu kuat, yang paling jeblok di antara komoditas-komoditas lainnya. Apa tuh masalahnya? Nah, jadi gini, kita lihat saja lah dalam 10 tahun terakhir ini, program pemerintah, Usus Pajale, apakah Usus Pajale berhasil? Gagal. Lalu ada program food estate, apakah food estate berhasil? Gagal, kan? Jadi kita menikmati kegagalan-kegagalan terus. Padahal ya Mbak, kalau kita bicara anggaran ya, anggaran itu disebut anggaran ketahanan pangan, di sana ada subsidi pupuk yang nilainya 25-30 triliun tiap tahun. Lalu ada anggaran dari Kementerian Pertanian, tergantung menterinya kalau aktif ya bisa dapat anggaran di atas 25 triliun kan. Itu antara 20-25 triliun. Lalu anggaran-anggaran lain itu nilainya berapa tiap tahun? 60-70 triliun. Anggaran yang digunakan untuk padi saja sebenarnya, karena sebagian besar ke sana kan. Berapa 10 tahun terakhir berapa? 600-700 triliun hanya untuk itu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya produksi padi kita menurun 1% tiap tahun. Tiap tahunnya. Oke, saya harus klarifikasi ini ke Pak Arief. Ya, monggo. Jadi Pak Arief, benarkah dalam 10 tahun terakhir ini setiap tahunnya hasil produksi padi kita menurun 1%? Kalau kita lihat dari tren memang produksinya itu turun, konsumsinya naik gitu ya. Jadi kita semua sepakat memang harus dorong produksi. Ya. Baik. Jadi luas lahan pun juga berkurang. Jadi luas lahan itu mungkin 100 sampai 200 ribu hektar setiap tahun juga turun. Ini juga jadi bahasan Pak Suhardi Duka kemarin di rapat dengan Komisi 4. Jadi menurut saya solusinya memang harus terintegrasi. Ini harusnya semua stakeholders ya di bidang pangan ini harusnya duduk memang merencanakan secara cermat gitu ya. Mulai dari luas lahan ya, kemudian sampai dengan panca usaha tani lah kalau dulu ya, mulai benih, pupuk, penyuluh ya. Semua itu juga harusnya memang terintegrasi ya, termasuk kemarin saluran-saluran air, saluran sekunder, tersier itu juga jalan usaha tani itu sangat mempengaruhi kita semua. Jadi memang harus ada penyelesaian terintegrasi. Salah satu yang menjadi pokok bahasan kita kemarin dengan Komisi 4 adalah memang peningkatan produksi. Demikian, Mbak. Oke, sepertinya mau ditambah. Ini Mbak, penurunan produksi tahun lalu ya itu 1,39%. Tahun ini sebelumnya pemerintah
Bahkan pemerintah sampai 5 di atas 5%. Perkiraan saya saja tahun lalu juga sekitar 5%-an. Nah, tahun ini perkiraan saya itu sekitar 5% penurunan produksi. Jadi ini terus turun produksi kita. Nah, tapi ada hal yang menarik dari sana. Ketika tahun lalu kami memperkirakan 5%, ternyata nyatanya dari hasil KSA BPS turun hanya 1,39%. Ini hal yang menarik. Yang menariknya apa? NTP tanaman pangan melonjak drastis, Mbak. Jadi tahun lalu NTP tanaman pangan 107 rata-rata. Lalu kemudian dari bulan Januari sampai bulan Juni saat ini NTP tanaman pangan 112. Dan itu yang sering kali tidak disentuh oleh pemerintah. Pemerintah berpikir subsidi pupuk, bagi-bagi alsintan, bagi-bagi benih, yang kenyataannya gagal total selama 10 tahun terakhir ini. Sedikit saya agak berbeda Pak. dengan Pak Prof. Ya. Terhadap perhatian pemerintah terhadap padi khususnya. Ya. Memang subsidi pupuk itu sekitar 25 triliun. Tapi 30 itu kan, sempat. Iya, tapi itu kan diperuntukkan untuk 9 komoditas. Betul. Bukan hanya padi saja. Sebagian besar padi, Pak. Iya, kemudian yang kedua adalah anggaran sektor pertanian, anggaran Kementerian Pertanian yang mengenangani hulu. Ya. Kita lihat dari 25 triliun turun terus, Pak Prof. Iya. Terakhir kemarin 2023 tinggal 14 triliun. Ya. 14 triliun ini tidak ke padi semua. Iya, ke semua Sebagian sektor besar. pertanian. Tapi Iya. sebagian besar ke padi, Pak. Tapi Jadi, untuk ke padinya sama kan? Jumlahnya apakah menurun juga? Oh iya kan Besarannya? kan Kementerian Pertanian menangani semua. Ada sektor pangan, ada hortikultura, ada perkebunan. Iya, jadi tidak semua masuk di padi. Jadi memang sebagian karena padi menjadi prioritas pajale ya. Tapi kayak ini kan semuanya gagal. Padi gagal, kemudian apa namanya perkebunan bukan jagung juga ya masih palawija, tergantung kita impor, kemudian tahu apa namanya kedelai iya kedelai kita impor terus. impor, Pak. Iya, impor terus. Jadi ini dana yang digelontorkan pada akhirnya juga tidak membuahkan hasil. Oh iya, tidak membuahkan baik. hasil, iya. Jadi memang perlu secara integrasi penanganan sektor ini. Ya, kalau kita tidak terintegrasi, masih terbagi-bagi kewenangan itu, saya yakin tidak akan bisa kita capai peningkatan produksi. Ya, tambahan sedikit, Mbak. Gini, Mbak, terkait dengan itu, sebagian besar anggaran ketahanan pangan untuk padi. Ini saya tegaskan, bisa kita lacak di anggarannya, kan? Itu. Lalu hal yang kedua, yang menarik tadi sudah saya sampaikan, mengapa tahun 2023 ini petani bersemangat tanam? Karena apa? Ini saya berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional yang mengatur terkait dengan itu. Dan disitulah kuncinya. Ketika harga di tingkat usaha tani ini membaik, petani bergairah tanam, Mbak. Ketika petani bergairah tanam, apa yang terjadi? Semua prediksi kami meleset untuk tahun lalu. Badan Pangan Nasional memprediksi hampir 10% penurunan produksi tahun lalu akibat El Nino. Saya memprediksi 5%. Kenyataan yang terjadi hanya 1,39%. Karena apa? Harga yang baik diterima oleh petani. 107, Mbak, selama 20 tahun terakhir baru kali ini 107. Kan sepanjang sebelumnya berapa, Mbak? Tahun 2021-2022 NTP tanaman pangan ya, itu hanya 98,5. Dalam arti apa? Bertanam padi untuk rugi. Kan kalau saya tanya sedulur tani kami di jaringan tani kecil juga, yang anggota kami luas lahannya hanya 0,2 sampai 0,3, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami tiap saat menerima laporan dari petani, itu di 125 kabupaten saat ini kepengurusannya. Itu mereka baru saat ini menikmati. Kalau saya tanyakan, tanam padi gimana Pak Bu? Ruginya berapa? 250.000 sampai 1 juta rupiah per 2.000 meter persegi. Jadi itu baru tahun kemarin mulai membaik. Dan di situ kemudian diikuti oleh perbaikan produksi. Jadi kunci ini yang jarang sekali disentuh oleh pemerintah. Kunci untuk mensejahterakan petani. Kunci untuk mensejahterakan petani nanti dijawab ya Pak. Usai jeda berikut kita masih akan kembali sesaat lagi. Kuncinya nanti dijawab.
kembali di Indonesia Business Forum. Mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi, kunci kesuksesan petani seperti apa? Iya, kunci produksi kita, kenaikan produksi kita ada di tangan petani. Karena apa? Petani yang tanam, bukan pemerintah. Itu kan, kalau kesejahteraan petani ini kita tingkatkan, pemerintah menjamin harga yang baik di tingkat usaha tani, seperti yang mulai tahun 2023 kemarin, maka produksi pangan kita perlahan-lahan akan meningkat, Mbak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi kami, yang ini sering kami usulkan, subsidi-subsidi itu, uang-uang itu serahkan ke petani, petani yang megang uang, jangan pemerintah. Subsidi pupuk, subsidi macam-macam, berbagai alsintan dan sebagainya, serahkan uangnya ke kelompok tani, biar petani yang mengatur itu. Dan disitulah kuncinya. Jadi itu Mbak. Baik, mungkin langsung saja saya mau tanya ke Pak Henry. Pak Henry, apakah benar itu juga yang diharapkan oleh para petani Pak untuk meningkatkan kesejahteraan? Ya, jadi menurut kita perlindungan dan penguatan petani itu memang harus dilakukan. Dan itu harusnya bisa dipenuhi kalau pemerintah sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani ya, tahun nomor 19 tahun 2013, di mana memang harus dipenuhinya hak petani terhadap tanah, pupuk, ya harga yang baik, itu, dan juga prasarana-prasarana lainnya. Nah ini yang belum dipenuhi. Nah dan dalam harga tadi ya menurut kita ketika panen ya itu belum terlindungi. Jadi kalaupun memang benar ada naiknya NTP petani tanaman pangan, tetapi ya kalau dibandingkan dengan NTP tanaman perkebunan, hortikultura maupun peternakan ya jauh lebih tinggi di perkebunan. Itulah sebabnya kenapa terjadi konversi ya banyak lahan-lahan sawah kita ke tanaman-tanaman perkebunan maupun hortikultura. Oke, baik. Pak Zul. Dan terakhir, menurut saya untuk konsumen sendiri, menurut kita belum terlindungi di negeri kita ini. Baik. Ya, buktinya harga eceran tertinggi itu ya juga tidak menjadi patokan ya, bahkan melebihi dari HET itu terjadi. Kan? Jadi ya sesungguhnya baik produsen, petani maupun konsumen belum terlindungi. Baik, saya mau ke Pak Zul. Pak Zul harapannya dari tingkat grosir mungkin? Ya harapan kami ya sebenarnya kalau bisa ya bagaimana ya Mbak ya. Yang jelas kelihatannya beras mulai dari akan naik nanti bulan Agustus sampai April itu akan dirasakan oleh kami pedagang. Jadi kalau bisa harapan kami bagaimana caranya pemerintah untuk mengatasi kenaikan beras ini secepat mungkin. Baik. Itu. Mungkin terakhir Pak Suhardi, rekomendasi Pak. Saya setuju pemerintah harus mengendalikan inflasi. Hanya saja jangan satu-satunya sektor pangan menjadi indikator inflasi. Karena kesejahteraan petani kita hanya petani kita yang selalu menjadi pahlawan inflasi. Saya juga tidak. Hanya saja memang perlu keseimbangan. Jadi kalau petani sedikit menikmati harga yang baik, ya jangan langsung dipadamkan. Keseimbangan itulah. Karena inflasi ini bukan hanya sektor pangan saja, sektor manufaktur, ya kemudian perumahan dan lain sebagainya kan ikut semua mempengaruhi inflasi. Tapi kalau selalu pangan, beras dan lain sebagainya, cabai selalu menjadi indikator penuh inflasi, saya kira petani kita tidak akan bisa sejahtera. Baik, terakhir mungkin ke Pak Arief, singkat saja Pak Arief, apa yang akan dilakukan Bappenas ini? Ya, saya menyampaikan dan harus menyampaikan bahwa solusinya tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi harus terintegrasi dan memang harus dilakukan seluruh pihak ya. Mulai dari teman-teman di Dewan, kemudian pemerintah, juga asosiasi-asosiasi di bidang pangan, termasuk para petani kita. Kemudian solusi yang terintegrasi ini memang harus didetailkan satu persatu gitu ya. Mulai dari luas lahan yang akan ditingkatkan, kemudian bagaimana benihnya, bagaimana pupuk, perlu soil test. Jadi tidak semua lokasi itu pupuknya sama, pasti berbeda. Kemudian bagaimana pengelolaan airnya, teknologi on farm, off farm, ini juga akan meningkatkan produktivitas dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian saya berdoa semoga kita bisa rebut kembali, karena kalau kita mengimpor 3 juta itu artinya ekonomi kita tuh yang giat kita itu ada di pedesaan harusnya 30 triliun ya, itu ada di Vietnam, ada di Thailand.
Mari kita balikkan kembali ke Indonesia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Zul, Pak Andreas, dan juga Pak Suhardi. Ini seharusnya lonjakan harga beras ini menjadi alarm ya buat pemerintah untuk segera melakukan mitigasi agar tidak memicu harga-harga lainnya juga ikutan naik. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.